Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengenai hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Pada umumnya koordinat itu disajikan dalam bentuk koordinat kartesius. Misalnya kita punya salib sumbu seperti ini. Saya memiliki titik P misalnya ya. Ini sumbu X-nya, yang ini sumbu Y-nya. Nah, titik P ini kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesius, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X-nya seperti ini. Misalnya ini jarak dari titik pusatnya ini adalah X1, dan untuk sumbu Y-nya jarak dari titik pusatnya ini adalah Y1. Nah, sehingga untuk koordinat kartesius titik P ini kita notasikan sebagai X1, Y1 ya, itu adalah koordinat kartesius. Bagaimana kalau titik P ini kita sajikan dalam bentuk koordinat kutub? Nah, caranya koordinat kutub itu kita tarik garis dari titik P itu ke titik pusat. Ya, jadi ini adalah sebuah garis. Kita namakan panjangnya adalah R, ya, dan sudutnya ini umumnya dinyatakan dengan theta. Mau alfa silahkan, sakit izin nggak boleh ya. Bisa theta, bisa alfa, bisa beta, silahkan ya. Bebas-bebas saja untuk simbol sudutnya. Nah, kita bisa melihat panjang R ini, karena panjang R ini adalah resultan dari panjang OX1 dan OY1 ya, dan ini adalah tegak lurus kalau hasil proyeksi. Sehingga ini memenuhi rumus dari Pitagoras ya. Jadi teorema Pitagoras di sini bisa kita cari ya, sehingga nilai R itu adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ya. Nah, bagaimana mencari tetanya? Teta itu bisa kita cari dengan tangan ya. Tangan teta itu adalah besaran di hadapan sudut, ini panjangnya yaitu Y1, dibagi dengan besaran di bawah sudutnya yaitu X1-nya ya. Nah, sehingga tangan tetanya itu adalah Y1 dibagi X1. Nah, mudah tentunya untuk tetanya sendiri ini adalah arcus ya, dari tangan Y1 per X1. Nah, gitu ya. Jadi mengubah koordinat P ini ke koordinat yang tadinya bentuknya kartesius ke koordinat polar. Jadi kita cari nilai R-nya dan kita cari juga besar sudut tetanya. Nah, sehingga koordinat P ini bisa kita notasikan dalam bentuk koordinat kutub. Ini bentuknya adalah R, theta. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Dari koordinat kutub ke kartesius. Misalnya kita punya titik P tadi ya, dalam bentuk R, theta. Ini harus kita sajikan dalam bentuk X1 Y1. Nah, tentunya di sini kita cari X1-nya. X1 itu adalah panjang dari titik pusat ini 0,0 ke X1 ini. Nah, kalau kita lihat di gambar segitiga ini, si X1 itu adalah R cosinus theta ya. Sedangkan
Y1-nya itu adalah R sinus theta. Nah, sehingga koordinat kutub yang tadinya R, theta itu ini berubah menjadi koordinat dalam bentuk kartesius, itu adalah X1, Y1 dengan X1-nya adalah R cosinus theta, R sinus theta. Ya, seperti itu. Sekarang supaya lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ya. Misalnya saya memiliki titik Q, koordinatnya negatif 1, negatif 1. Nah, tentunya ini kalau kita gambarkan si Q itu ada di kuadran ketiga. Nah, seperti ini ya. Ini kuadran ketiga, ini negatif 1, ini negatif 1. Nah, sehingga kita tarik ini R-nya. Jadi R-nya tadi gimana? Ya. Jadi R itu adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Ini langsung saja negatif 1 kuadrat. Ya, negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Boleh supaya lebih tertib ini pakai tanda kurung gitu. Ya. Tidak mau pakai tanda kurung juga boleh, silakan, asal pengertiannya sama saja. Nah, sehingga ini menjadi akar 2. Tetanya, teta itu tadi dicari dengan arkes dari tangan. Ya, arkes dari tangan negatif 1 per negatif 1. Berarti arkes tangan yang 1 ya. Jadi ini 45 derajat. Ya. Si theta ini adalah arkes tangan dari 1 itu adalah 45 derajat. Hanya saja ini ada di kuadran ketiga. Nah, sehingga karena si theta itu ada di kuadran ketiga, berarti nilainya adalah 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, sehingga si tetanya adalah 225 derajat. Ya. Nah, sehingga si Q ini yang tadinya bentuknya negatif 1, negatif 1, ini berubah menjadi dalam bentuk koordinat polar adalah akar 2,225 derajat. Nah, begitu ya. Kalau tadi mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Nah, sekarang bagaimana persoalannya kalau diketahui si Q ini dalam bentuk koordinat polar, akar 2,225 derajat. Nah, bagaimana bentuk kartesiusnya? Mudah saja, berarti Q1 ini sebagai sumbu X-nya ini bernilai R cosinus theta, dan Q2-nya ini adalah R sinus theta. Ini maksudnya si Q1 itu untuk nilai X-nya dan ini sebagai nilai Y-nya ya. Nah, gitu. Nah, sehingga R-nya adalah akar 2 cosinus 225. Ini juga sama ya. Akar 2 cosinus 225. Ya, nilai dari cosinus 225 itu cosinus itu kan kalau di kuadran ketiga itu negatif ya. Ini sama dengan negatif 45 derajat ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan ini akar 2 ini negatif cosinus 45 derajat. Ya, jadi kenapa negatif? Sebab tadi di kuadran ketiga. Ini juga sama, akar 2
Ini negatif sinus 45 derajat. Kita lanjutkan. Akar 2 kali negatif kosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Begitu juga yang sinusnya ya, ini negatif setengah akar 2. Nah, ini akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali negatif setengah min 1. Kemudian ini juga sama ya, negatif 1. Nah, sehingga kalau kita lihat ini perjalanan dari awalnya untuk Q1 dan Q2 itu, ini nilainya adalah negatif 1 dan negatif 1. Nah, sehingga untuk Q dalam bentuk koordinat kutub akar 2,225 derajat itu, ini sama dengan negatif 1, negatif 1. Nah, ini persoalannya kan kembali lagi ke persoalan semula yang tadi, yang persoalan awal yang tadi ya. Jadi kita memiliki koordinat Q negatif 1, negatif 1 yang kita ubah menjadi koordinat kutub ya. Jadi bolak-balik dekok di sini ya. Nah, jadi sama hasilnya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita simpulkan bahwa hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub itu jika titik P ini memiliki koordinat X1, Y1, kemudian kita ubah menjadi koordinat kutub, ini menjadi R, theta ya, dengan R-nya sendiri adalah akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, dengan theta-nya sendiri adalah arcus dari tangan theta-nya sendiri, yaitu Y1 per X1. Demikian. Mudah-mudahan jadi gambaran awal untuk memecahkan persoalan-persoalan trigonometri, khususnya berkenaan dengan koordinat kartesius dan kutub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.